Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi, video kali ini saya akan membahas tentang wahai Senin Legi, jangan sepelekan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Kita tidak pernah tahu di mana letak keberkahan makanan itu ya teman-teman ya. Kita itu tidak pernah tahu di mana letak berkahnya makanan yang kita makan setiap hari. Entah itu makanan yang tercecer, itu ya teman-teman ya. Entah itu terletak pada piringnya atau bungkusnya, itu ya teman-teman ya. Ataukah di dalam sisa-sisanya, ataukah yang ada di tangan kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi sisa atau berkah dari makanan itu tidak ada yang tahu. Ataukah yang sudah kita telan atau bagaimana ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman ya? Karena sisa makanan yang dibuang itu banyak sekali mengandung kalau dibilang itu memiliki banyak keberkahan dari sisa yang sudah kita buang itu. Jadi kalau kita membuang nasi yang kita buang atau makanan yang kita buang itu, siapa tahu ya teman-teman ya. Siapa tahu berkahnya itu dari sisa yang kita buang itu tadi teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Keberkahannya itu tidak ada yang tahu, entah yang sudah kita makan ataukah yang tercacar ataukah yang kita buang itu tadi. Jadi jika teman-teman Senin Legi ini melihat orang ya, orang yang mengambil makanan yang dibuang ya, sisa makanan yang dibuang kemudian orang itu memakannya, jangan pernah menyepelekan hal yang seperti itu teman-teman ya. Jangan pernah menyepelekan orang yang mengambil atau memakan sisa makanan yang dibuang. Entah itu di tempat sampah, entah itu di mana ya teman-teman ya. Karena tidak ada yang tahu di mana letak berkahnya teman-teman ya. Di dalam sisa makanan yang kita buang itu tadi ya teman-teman ya. Dari makanan yang dibuang atau sisa makanan itu tadi, itu bisa mendatangkan pahala teman-teman ya. Sisa makanan yang dibuang itu bisa mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala bagi orang yang mengambilnya. Bagi orang yang memakannya. Itu teman-teman ya. Itu bisa mendatangkan pahala. Biasanya orang yang mengambil makanan kemudian mengambil makanan yang dibuang itu tadi, sisa makanan itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini orangnya yang membuang makanan ini yang murah rezeki ya Allah, karena rezekinya sudah dibuang-buang. Biasanya orang yang memakan itu seperti itu, yang memakan makanan yang dibuang itu biasanya selalu mengucapkan seperti, ya Allah mudah-mudahan ini makanan yang kumakan ini menjadi berkah ya Allah bagiku, sebagai penghilang laparku, pengobat laparku. Ya Allah, semoga orang yang membuang sisa makanan ini mendapatkan pertolongan dari berbagai arah karena sudah menolongku dalam keadaan lapar. Biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian orang-orang yang membuang, orang-orang yang mengambil dari sisa yang makanan yang dimakannya itu tadi, biasanya orang yang memakannya, yang memakan dari sisa makanan itu akan mendapatkan kasih sayang ya, akan mendapatkan akan mendatangkan kasih sayang. Biasanya ya, dari sisa makanan itu bisa mendatangkan kasih sayang gitu ya teman-teman ya, dari semua makhluk. Ketika kita melihat orang ya, tentunya ketika kita melihat orang yang sedang memakan atau mengambil sisa makanan yang dibuang di tempat sampah, otomatis kita melihat langsung kasihan gitu ya teman-teman. Ya Allah, kasihan sekali orang itu mengambil sisa makanan di situ. Gitu. Aku ada duit ini. Kok kasihan kali ya makanan yang sudah seperti itu kok dimakan. Nah, biasanya kalau orang yang bisa memahami, teman-teman ya, biasanya orang yang bisa memahami itu pasti akan membelikan makanan yang lebih layak untuk dimakan oleh orang yang tadi, yang mengambil sisa makanan itu tadi. Jadi sisa makanan itu yang dibuang itu bisa mendatangkan kasih sayang, teman-teman. Kemudian dari sisa makanan itu juga bisa menyembuhkan penyakit teman-teman. Dari sisa makanan yang dibuang itu bisa menyembuhkan penyakit.
Karena keberkahan dari makanan yang dibuang itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Dan dari sisa makanan yang dibuang itu juga bisa mendatangkan cahaya kemuliaan. Biasanya orang yang mengambil sisa makanan yang dibuang, itu biasanya itu mendapatkan cahaya kemuliaan, teman-teman. Mendapatkan cahaya kemuliaan bagi orang yang memakannya. Kemudian bisa mendatangkan 1000 karomah. Karomah itu kan bukan berarti harus bisa begini, harus bisa begitu ya teman-teman. Karomah itu banyak teman-teman ya. Karomah mungkin ada hikmahnya, ada karomahnya. Dengan memakan sisa makanan itu, alhamdulillah yang tadinya lapar bisa menjadi kenyang. Itu berkahnya, karomahnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan orang yang membuang sisa makanan ini semakin lancar rezekinya. Diberi kemuliaan sama Allah, ya Allah, karena sudah menolongku dalam keadaan lapar dari sisa makanan yang kumakan. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman. Dan dari sisa makanan itu, yang dibuang itu bisa mendatangkan atau menguatkan iman bagi orang yang mengambilnya, bagi orang yang memakannya. Terima kasih ya Allah, hari ini aku lapar. Dan sekarang aku menemukan rezeki di tong sampah. Terima kasih ya Allah. Biasanya seperti itu teman-teman. Kalau orang-orang yang benar-benar lapar mengambil sisa makanan yang dibuang itu biasanya langsung mengucapkan seperti itu. Terima kasih ya Allah, aku mendapatkan rezeki ya Allah. Terima kasih ya Allah, walaupun di tempat sampah. Jadi teman-teman itu jangan pernah menganggap hina orang yang mengambil sisa makanan yang dibuang. Makanya Senin Legi jangan sampai menyepelekan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Kemudian orang yang memakan ya, yang mengambil atau mengambil sisa makanan ini, biasanya orangnya ini mendapat kasih sayang ya. Mendapat kasih sayang dari malaikat rizki. Itu teman-teman ya. Orang yang mengambil sisa makanan itu biasanya itu mendapat kasih sayang dari malaikat rizki. Di dalam yang namanya primbon bagong ya, di dalam primbon bagong ini sisa makanan itu bisa melapangkan kubur teman-teman. Ini di dalam primbon bagong ya teman-teman ya. Ini di dalam primbon bagong lah teman-teman ya. Itu sisa makanan itu bisa melapangkan kubur. Kenapa? Karena ya itu tadi, biasanya orang yang suka mengambil sisa makanan itu biasanya selalu berdoa. Berdoanya itu selalu baik. Orang yang mengambil sisa makanan itu biasanya doanya langsung mengucapkan kata-kata yang baik. Ya Allah, semoga orang yang membuang sisa makanan ini dilapangkan kuburnya ya Allah. Dimurahkan rezekinya ya Allah. Diampuni segala dosa-dosanya. Biasanya orang yang mengambil sisa makanan itu akan berdoa seperti itu. Orang-orang yang mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya, ini akan mendapat doa dari semua makhluk. Makhluk alam semesta akan berdoa kepadanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, berilah cahaya kemuliaannya ya Allah, agar tidak selalu terhina ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Makhluk alam semesta itu akan selalu berdoa kepadanya. Ini ada kisah ya teman-teman ya. Kisah seorang sufi wanita yang hidupnya itu mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Yang bernama, maksudnya sufinya ya, sufi wanita ini yang bernama Fatimah binti Al-Musani. Fatimah binti Al-Musani ini dulunya bekerja sebagai pemintal benang. Karena kedua tangannya lumpuh, maka beliau tidak bisa bekerja lagi. Dan untuk menghidupi suaminya yang mengidap penyakit kusta, maka beliau mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya untuk menghidupi suaminya. Suaminya ini sakit kusta, memiliki penyakit kusta sehingga tidak bisa bekerja ya teman-teman ya.
Yaitu jalan satu-satunya yaitu mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Dan Fatimah binti Al-Musani ini adalah maha guru dari Imam Ibnu Arabi, teman-teman. Seorang sufi, teman-teman. Seorang sufi. Demi menghidupi kehidupannya dan suaminya, mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Dari keberkahan sisa-sisa itulah akhirnya Fatimah binti Al-Musani bisa menghidupi suaminya, bisa merawat suaminya, bisa memberi makan kepada suaminya yang memiliki penyakit kusta, dirawatnya hingga sembuh dengan makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Ini seorang sufi, teman-teman. Seorang sufi. Seorang yang menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu memang mayoritas laki-laki ya, teman-teman ya. Namun ada sufi wanita. Kekasih Allah itu ada juga yang dari golongan orang-orang wanita ya, teman-teman ya. Yaitu salah satunya adalah Fatimah binti Al-Musani. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jangan menyepelekan makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Jadi jika suatu saat teman-teman itu melihat orang yang mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya, entah itu di jalan, entah itu di tong sampah, jangan pernah menghardik, teman-teman. Jangan pernah menghinanya. Karena keberkahan makanan itu kita tidak tahu, teman-temannya. Entah itu di sisa makanan itu ataukah ada di dalam makanan yang sudah kita makan. Karena kita itu tidak tahu, teman-temannya. Disitulah mengartikan, disitulah memahami bagaimana kita bersyukur. Kita bisa belajar bersyukur kepada orang yang mengambil sisa makanan itu ya Allah. Di situ bisa kita mengambil banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Betapa mulianya Allah memberikan rezeki kita yang melimpah. Sehingga di belakang kita masih banyak sekali orang-orang yang kesusahan dalam mencari rezeki, terutama tentang hal makanan. Itu ya, teman-temannya. Jadi jangan pernah sekalipun meremehkan orang-orang yang mengambil sisa-sisa makanan. Baik itu di jalan maupun di tong-tong sampah. Karena keberkahannya sungguhlah luar biasa ya, teman-temannya ini. Seorang sufi saja itu mau mengambil sisa makanan yang dibuang. Seorang sufi, teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan ya tentang sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pemiliknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua dan terima kasih buat semua. Dan apabila di dalam penyampaian saya ini masih banyak sekali kekeliruan dan kesalahannya karena saya hanya mengikuti apa yang ada di dalam Primbon Bagong, teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.